Oke, saya ulangi. Tadi berarti sudah ada 6. Ya, yang pertama manusia adalah ciptaan terbaik dari Allah. Kalian pelajari. Terus yang kedua, gambar Allah itu ada dalam inteleknya. Yang ketiga, gambar Allah dan terletak dalam kehendak bebasnya. Kemudian status ontologis dari gambar Allah dalam diri manusia dan ada 2 operasi simultan dalam penciptaan manusia, ya. Dan terakhir kita bahas tentang jenis kelamin. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kejatuhan, ya. Apa yang kalian bisa, kalau misalnya baca topik itu, apa yang bisa kalian kutip? Kejatuhan manusia dan gambar Allah. Kejatuhan manusia dan gambar Allah. Apa yang bisa kalian kutip atau kalian ringkas lah ya? Kan pertama kamu mesti ringkas jadi sebuah evidence supaya ini kamu bisa kutip. Jangan semua kamu copy gitu. Ya, ada yang copy 1 halaman semua dari buku. Nah, kamu mesti ringkas. Belajar ringkas. Ya, itu seni kita menulis begitu. Atau kita mencari referencing, mengutip. Ya. Nah, ada evidence-nya, tapi juga kamu mesti kasih kalimat-kalimat analisis atau penjelasan. Ya. Nah, analisisnya itu mungkin modus warnanya. Nah, nah, kalimat-kalimat analisisnya ya harus kalimat-kalimat yang nggak hanya sekedar analisis, tapi bagaimana kalian bisa mikirkan novelty-nya, implikasinya, begitu ya. Nah, terus yang hijau ini adalah konklusinya, dan yang merah ini topik yang juga kalian buat sendiri gitu ya. Jadi yang kalian eh, pikirkan adalah yang warna merah, hitam, dan hijau ini. Nah, yang biru yang di bawah ini nanti ketika nanti dalam masuk pembahasan interaksi atau ambil kutipan dari buku lain, artikel misalnya, ya itu boleh. Oke, nah sekarang tentang ini kejatuhan manusia dan gambar Allah. Sudah baca belum ini? Nah, kalau kita ringkas apa yang kalian dapat? Ringkas itu berarti ambil poin-poin pentingnya, ya kan? Ya, misalnya kalian bisa bandingkan, saya sudah bikin ini misalnya, kelihatan ini. Coba kita baca dulu deh ya. Kita baca dulu kejatuhan manusia dan gambar Allah. Coba baca Krisma. Setelah Setelah kejatuhan manusia menjadi sulit untuk melihat ciri-ciri aslinya dan mengenali gambar Allah di dalam dirinya. Di manakah keserupaan jiwa dengan Allah, yang manakah sesuatu yang tidak tunduk pada penderitaan jasmani. Di manakah kehidupan yang kekal, manusia itu fana, penuh nafsu dan jiwa serta hukum cenderung pada segala jenis nafsu. Kesamaan dengan Allah. Kesamaan dengan Allah hanya dapat dilihat dalam sifat yang kekal dalam sifat ini. Keserupaan ini yang sering kembali bersinar sehingga kita dapat mengenali hukum asli kehidupan manusia. Ya. Hukum hierarki. Hukum hierarki dan proporsi segala sesuatu harus tunduk pada jiwa dan intelek dan menginspirasikan martabat dan kesempurnaannya. Ya. Ini adalah arti dari ketidakkeberdayaan logi. Apa yang tanpa ekspresi apatia ya, ketidakberdayaan itu apa? Apatia. Apatia, apa yang tanpa ekspresi adalah apa yang berlawanan dengan nafsu. Artinya, arti sebenarnya dari kadang nafsu adalah bahwa jadi hariki kacau dan terbalik. Apa yang lebih tinggi dalam diri manusia menjadi lebih rendah. Apa yang paling rendah dalam dirinya dan keburukan materi ditransmisikan ke intelek itu sendiri. Ketidakkeberdayaan masyarakat, ketidakkekalan
Ketika hierarki mengatur manusia dipertahankan sinar-sinar ilahi yang memberikan kehidupan dikomunikasikan kepada seluruh keberadaan manusia melalui inteleknya. Memberi kehidupan sebelum kejatuhan ini melindungi manusia dari perubahan dan kefanaan serta memberikan daya tahan dan stabilitas, keabadian dan kehidupan yang tak berkesudahan. Oke. Ini baca yang salah-salah, awas ya. Yang benar. Terus? Dalam memahami Gregoris perintah Allah kepada manusia pada saat penciptaan untuk kekuasaan atas bumi tidak hanya menandakan bahwa manusia memiliki kuasa atas alam, tetapi juga bahwa manusia harus memerintah atas makhluk-makhluk yang tidak rasional. Intelek harus mengendalikan irasionalitas sebagai puncak dari tatanan dunia yang hierarkis dan harmonis seperti pada awalnya diciptakan. Manusia dipanggil untuk menjadi penguasa atas alam dan untuk alasan ini harus mandiri, kemandirian, kebebasan dari ketidakstabilan siklus natur ini akan diwujudkan di surga ketika manusia akan mengalami kebahagiaan spiritual melalui partisipasi dalam kehidupan kekal. Gregorius tidak menggambarkan surga dengan alegori atau dongeng yang tidak menolak dunia tetapi memisahkan manusia dari dunia dan membebaskan. Manusia dipanggil bukan untuk hidup di dunia tetapi untuk hidup di atasnya. Iya. Oke. Nah, apa poin-poin penting di situ tentang kejatuhan gambar Allah ini? Oke, terus kejatuhan itu apa di sini? Ya, apa yang terjadi setelah kejatuhan misalnya? Ya, berarti kejatuhan itu membuat gambar Allah itu makin kabur kan gitu ya. Kayak foto kita yang kena jamur itu. Nah, atau udah lama mungkin kena lavatur itu ya kemarin. Nah, ada gambar Allah yang menjadi wakil manusia di sini ya, atau gambar manusia itu makin lama makin menjauh ciri-ciri aslinya. Ya, kalau kita lihat ya gambarnya makin. Nah, oleh apa? Karena apa yang membuat kalau foto lukisan kita kabur itu kan bisa karena cuaca ya, atau karena jamur. Kalau gambar ala kita itu gara-gara apa dong? Iya, yang timbul dari nafsu tadi. Nafsu yang irasional atau yang tidak sesuai naturnya. Harusnya misalnya gambar Allah itu mengasihi Allah, akhirnya jadi mengasihi dosa. Nah, misalnya begitu. Oke. Apa lagi? Manusia harus bisa berkuasa atas alam dan irasional dalam diri. Iya. Jadi perintah Allah pada manusia itu pada saat penciptaan kan manusia punya kuasa atas alam bumi misalnya. Ya. Tetapi karena inteleknya sudah tidak rasional lagi atau irasional, maka apa yang terjadi dengan tatanan ciptaannya? Kacau balau. Gitu. Ya, alam itu jadi tidak lagi stabil, alam itu lagi siklus alam itu jadi tidak lagi teratur, ya. Oke, coba kalau kita misalnya kita ringkas, misalnya seperti ini ya. Kejatuhan manusia itu sebetulnya membuat tadi ya gambar Allah itu menjadi tidak lagi asli, maksudnya tidak lagi sempurna, ya. Gambar Allah itu apa ya, kabur gitu, bukan gambar Allahnya itu hilang sama sekali, enggak, ya. Gambar Allah itu jadi tidak sempurna gitu. Atau kalau kita punya foto tapi fotonya itu buram atau kabur dimakan usia gitu, ya. Tapi sebelum kejatuhan manusia itu punya sifat-sifat ilahi
Misalnya tadi keabadian, apatia ya, maksudnya ini apatia itu lebih kepada ketidakberdayaan terhadap hawa nafsu, jadi tidak menuruti hawa nafsu gitu ya. Oke, apatia itu bisa hidup murni, suci gitu maksudnya. Ya, nah tercermin dalam hierarki yang harmonis antara jiwa dan tubuh. Jadi antara jiwa dan tubuh itu selaras, ada relasi yang harmonis. Tidak seperti kalau dalam kejatuhan itu antara keinginan daging dengan keinginan roh itu berbeda, bertentangan. Itu berarti kejatuhan. Nah, sebelum kejatuhan, keinginan jiwa dan tubuh itu harmonis. Kejatuhan merusak tatanan ini menyebabkan nafsu menguasai akal. Maksudnya ini menguasai tadi intelek, ya, menjatuhkan manusia dari tujuan aslinya, akhirnya memerintah atas ciptaan lainnya dengan bijaksana. Jadi harusnya misalnya manusia itu memerintahkan alam semesta, tapi malah kita menyembah alam semesta. Misalnya harusnya manusia itu tidak menyembah binatang, tidak menyembah pohon, tapi malah sebaliknya manusia menyembah itu. Jadi terbalik tatanannya jadinya. Ya, manusia batu itu kan alam semesta, bukan untuk disembah, tapi malah disembah misalnya. Nah itu menjauhkan manusia itu dari tujuan aslinya. Ya, tapi kalau kita analisis mendalam, poin-poin apa saja yang ada di situ? Pertama, kejatuhan itu menyebabkan manusia kehilangan keserupaan aslinya dengan Allah, ya kan? Maka Nisa itu mengatakan manusia itu sulit mencari ciri-ciri aslinya lagi atau mengenali gambar Allah dalam dirinya. Di mana keserupaan jiwa dengan Allah? Nah, manusia sulit lagi. Di manakah sesuatu yang tidak tunduk pada penderitaan jasmani? Di manakah kehidupan kekal? Manusia itu fana, penuh nafsu, jiwa serta tubuhnya cenderung kepada segala jenis nafsu. Jadi setelah kejatuhan, maka sifat-sifat kekal yang ada pada manusia itu akhirnya jadi fana, tidak kekal lagi. Manusia tidak mati, jadi mati. Ya, manusia harusnya menyembah Allah, menyembah alam semesta, bukan menyembah pencipta, tapi menyembah ciptaan. Patung disembah. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian itu bangsa Israel menyembah patung lembu emas, ya kan? Nah, jadi ciptaan yang harusnya dikelola, malah disembah sama manusia, bukan penciptanya. Nah, jadi sifat-sifat kekal seperti bisa melawan nafsu, apatia, atau ketidakberdayaan terhadap nafsu itu, keabadian itu jadi hilang gitu. Ya, jadi hilang, jadi kabur, karena apa? Oleh nafsu dan penderitaan jasmani. Nah, ini hilangnya keserupaan dengan Allah. Yang kedua apa? Tatanannya jadi terbalik, hierarkinya jadi terbalik. Ya, misalnya antara hubungannya harmonis antara jiwa dan tubuh itu selaras, akhirnya jadi terbalik. Oke, nah harusnya sebelum kejatuhan kan jiwa itu jadi penguasa atas tubuh. Ini sekarang terbalik, tubuh yang lebih dipuaskan daripada jiwa. Oke, nah ini nafsu menguasai jiwa dan menyebabkan nafsu jatuh ke dalam belenggu misteri. Nah, apatia dan nafsu. Poin yang kedua ini tentang apatia dan nafsu. Nah, apatia, lihat di sini ketidakberdayaan dalam konteks Gregorius bukan berarti pasif ya, melainkan kebebasan dari perbuatan nafsu. Nah, tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu justru diperintah oleh hawa nafsu. Akalnya itu nggak jalan lagi, tetapi hawa nafsunya yang jalan. Ya, hawa nafsunya yang memerintah atas akal. Nah, nafsu itulah yang menjadi akar dari segala penderitaan manusia. Nafsu menguasai, hierarki alam semesta menjadi kacau, dan manusia kehilangan tujuan hidupnya. Ya, nah kemudian di paragraf terakhir ini kan Nisa ngomong tentang perintah berkuasa atas bumi dan ciptaannya kan. Nah, itu jadi kacau juga. Manusia yang sebagai puncak ciptaan kan tadi diberi mandat untuk memerintah atas alam semesta. Ya. Nah, tapi ini dijalankan lagi tidak lagi dengan akal, dengan bijaksana, tapi didasarkan pada nafsu.
Oke, maka manusia merusak alam, manusia menyembah alam, merusak alam dan sebagainya. Itu jadi kacau. Ya. Nah, tujuan akhirnya bukan lagi surga tetapi belenggu nafsu. Itu poin-poin penting yang ada di sini yang kamu bisa temukan. Nah, itu namanya analisis ya, analisis yang mendalam. Tapi implikasinya apa kira-kira? Implikasinya bahwa di sini ya, Gregorius memberikan kontribusi penting pada pemahaman tentang manusia dalam tradisi Kristen ya. Ia menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan sekaligus kerentanannya terhadap dosa. Ya. Konsep apatheia menawarkan satu etika menekankan pengendalian diri, penolakan terhadap segala bentuk kesenangan yang berlebihan. Secara spiritualitas, surga sebenarnya tujuan akhir manusia, tetapi karena kejatuhan, manusia tidak lagi hidup dalam spiritualitas, tapi hidup di dalam hawa nafsu. Nah, intinya yang terjadi setelah kejatuhan apa? Manusia tidak lagi mencapai yang namanya apatheia, tapi menyerahkan diri kepada nafsu. Nah, nafsu itulah yang membuat gambar itu jadi tidak sempurna. Nafsu itu seperti kayak penyakit ya, penyakit yang menggerogoti jiwa. Nah, akhirnya manusia tidak lagi mencari Allah, tetapi dikaburkan oleh nafsu, tidak lagi mencari surga, tapi mencari hawa nafsu. Oke, nah kesimpulannya apa? Nisa menawarkan satu pandangan yang mendalam tentang kondisi manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Ya, jadi kalau melalui analisis tentang hierarki, nafsu, dan ketidakberdayaan atau apatheia, ia memberikan kita sebuah kerangka kerja untuk memahami tujuan hidup manusia dan bagaimana dapat mencapai kesempurnaan spiritual. Ya, jadi intinya kejatuhan itu membuat kita semakin jauh dari Allah, oleh karena nafsu efeknya tatanan alam semesta jadi kacau, kita tidak lagi punya apatheia, tapi justru kita menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu. Ya. Oke, ini poin-poin penting yang kalian bisa ambil nanti. Jadi nanti kalian buka WordPress, lalu kalian bikin paragrafnya seperti ini. Ya. Ada berapa paragraf ini kalian bisa buat? Bisa, kalau kamu bisa ini kamu ringkasan itu berarti warna biru. Kamu ambil. Terus kalimat analisisnya kamu bisa kutip ini. Ini kalimat analisisnya. Ya. Misalnya Nisa mengatakan bahwa kejatuhan manusia menekankan hilangnya gambar Allah yang semula sempurna pada manusia. Manusia jatuh, akhirnya kehilangan sifat keabadian, kehilangan apatheia, oke. Jiwa dan tubuh tidak lagi harmonis, merusak tatanan alam semesta, manusia tidak lagi diperintah oleh inteleknya atau akalnya, ya, tapi manusia jatuh dari tujuan aslinya, ciptaan yang memerintah mereka. Nah, kalimat analisisnya kamu bisa ambil dari sini. Kamu bikin satu paragraf, ya, atau implikasinya ini. Nah, kontribusinya mana? Kontribusinya ini. Nisa menawarkan satu pandangan mendalam tentang kondisi manusia sebelum dan sesudah kejatuhan. Ya, analisis tentang hierarki, nafsu, dan apatheia memberikan kita satu kerangka untuk memahami tujuan hidup manusia dan bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan spiritual. Jadi gambar Allah itu yang harus dipulihkan. Ya, gambar Allah itu dipulihkan sehingga manusia kembali lagi tahu gambar dirinya. Jadi gini ya, kamu saya selalu menekankan di sini ada gambar, ya, yang membuat manusia jatuh itu bukan rupanya yang hancur, tapi gambarnya kabur. Kabur itu artinya apa? Kabur itu manusia itu nggak bisa melihat lagi dengan jelas siapa dirinya, namanya kabur. Ya, gambarnya kabur ini gambar siapa ya? Kok kabur gitu, kita nggak jelas lagi lihat ini siapa saya. Nah begitu nggak, kamu nggak tahu siapa dirimu, kamu nggak tahu lagi apa tujuan hidup. Nah akhirnya tujuan hidup manusia apa? Ya tujuannya hanya dikuasai nafsu.
Nah, ini menunjuk pada kematian. Di sini gambar harusnya menunjuk kepada rupa, tapi karena dosa, nafsu akhirnya mati di sini. Ya kan? Nah, jadi kalau ada gambar harusnya rupa. Tapi karena kabur, dia nggak nyampe kepada Allah, akhirnya mati. Kayak gitu. Tapi kalau gambarnya dipulihkan, ya Kristus di sini memulihkan lagi gambar Allah itu, gambarnya dipulihkan. Nah, makanya dia ambil manusia. Dia ambil lagi kodrat manusia. Ya, nah dia pulihkan lagi. Oke, nah dari situ kita mulai nih. Kalau sudah dipulihkan, kita mulai masuk di sini tahap iman ini. Ya, belajar di sini fondasinya. Kita belajar lagi tentang gambar kita. Oh, gambar kita itu seharusnya ini. Nah, setiap orang punya gambar Allah, jadi punya tanggung jawab masing-masing nih untuk melihat dirinya, memeriksa gambar Allah dirinya. Nah, ini yang kita sebut dengan fondasi belajar iman. Iman itu berarti kamu belajar. Fondasi di situ. Kamu mengenali lagi gambarmu. Oh, ternyata jiwa dan tubuh itu harus seperti ini. Ya, kamu belajar Alkitab lagi gini. Ya, kamu belajar tentang firman Tuhan lagi. Gambar kita tuh harusnya itu begini. Paulus itu bilang hidup dipimpin oleh Roh, bukan oleh hawa nafsu. Hiduplah oleh Roh, ya kan? Keinginan daging berlawan keinginan Roh dan sebagainya. Kamu belajar di sini, mengenali gambarmu lagi. Yang dulunya kabur jadi makin jelas. Oke? Nah, tapi nggak cuma hanya belajar tentang gambarmu. Kamu perlu ubah gambar ini jadi rupa. Nah, maka kamu mulai menapaki yang namanya askese. Ya, kamu mulai menapaki namanya purifikasi. Oke, ini balik lagi tatanannya. Kalau kabur ini dosa. Mulailah yang namanya pikiran di sini nabi-nabiisme menghasilkan nafsu menghasilkan perbuatan jahat, ya, atau dosa memang mati. Oke, jadi ada pikiran-pikiran jahat akhirnya menimbulkan hawa nafsu. Ya, nafsu itu diproses lagi ya, dibuahi. Oke, jadi dosa, jadi mati. Nah, sebaliknya di sini berlawanannya adalah askese, purifikasi, iluminasi. Ya. Nah, baru di sini ada askese. Kalau di sini nafsu itu dibuahi jadi dosa, askese itu dibuahi jadi namanya kebajikan. Nah, kalau di sini dosa. Oke, ya. Nah, di sini kita disuruh belajar apa? Nusnya. Intelek kalau bahasa Gregorius. Oke, nah inteleknya itu harus diisi dengan firman misalnya. Dengan Kristus sebagai fondasi. Oke, tapi nggak cukup. Kamu mesti askese. Sama seperti ini. Nus di sini, nus. Diisi dengan hal yang jahat. Berubah jadi nafsu. Tapi kalau nus diisi dengan firman, berubah jadi askese. Nah, askese berubah jadi kebajikan. Kalau nafsu dibuahi jadi dosa. Jadi kebajikan. Ya, kebajikan itu menghasilkan apa? Katarsis atau purification namanya. Pemurnian.
lalu menghasilkan namanya iluminasi. Ya, lalu menghasilkan yang namanya baru terakhir. Oke, jadi kamu lihat di sini ya, askese, kebajikan, teos, purifikasi, ini adalah kita menapaki yang namanya tahap praktikos. Oke, apa namanya? Praktikos atau tahap pemurnian, purifikasi. Oke, purification atau pengudusan. Nah, baru di sini tahap yang kedua apa? Eliminasi itu namanya tahap kamu mengalami pencerahan. Oke, baru di sini sempurna. Nah, kalau gambarnya kabur, ini nggak dikerjain, ini yang dikerjain. Logismoi, nafsu, dosa, hati. Kalau ini nus diperbarui, mengalami purifikasi, mengalami pencerahan. Ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, yang sulitnya tuh di sini. Misalnya kemarin minggu lalu saya ajarin, misalnya kita mau isi iman kita, nus kita dengan doa. Oke, kamu baca buku doa, baca Alkitab lah di sini. Ya, kita semua baca Alkitab. Tapi masih di sini nih. Kamu mengenali gambarmu di sini. Jadi, kamu bacanya nggak hanya sekali, setiap hari. Nah, ini namanya makin sulit memang. Kalau baca sekali dengan setiap hari, mana lebih mudah? Askesanya lebih sulit, ya kan? Setiap hari ya, lebih sulit. Konsisten itu sulit. Gitu. Ya. Nah, tapi nggak cukup hanya di sini. Kamu harus menghasilkan namanya kebajikan. Jadi kalau kamu baca Alkitab, apa aplikasinya? Kamu harus taat. Misalnya apa? Di sini ada pengendalian dirinya nggak? Ada kesabarannya nggak? Ada ketekunannya nggak? Ada kerendahan hatinya nggak? Itu namanya kebajikan. Atau ada iman, pengharapan, kasihnya nggak? Itu namanya kebajikan. Sampai ini menyucikan kamu. Nah, baru dari situ kamu bisa mengalami iluminasi dan teosis. Ya, nah, ada satu buku yang menolong kita. Kamu bisa nih ke depan coba ya. Mana ya bukunya ya? Nah ini, coba lihat di sini. Judul bukunya nih Orthodox Spirituality. Saya pernah bagi deh sama kalian ya. Dari Dimitru, ya dia seorang teolog Rumania. Dia mengatakan gini, dia lebih menjelaskan detail lagi tentang purification. Kalau di sini kan cuma 3. Purification itu ya latihan. Misalnya kamu baca kitab itu latihan. Atau kamu berpuasa itu latihan. Atau kamu doa itu latihan. Ya, tapi menghasilkan kebajikan enggak? Perbuatan baik enggak? Ya, misalnya kamu baca buku doa setiap hari, tapi kebajikannya doa nggak? Bisa benar-benar berdoa nggak? Belum tentu. Ya, terus dari hasil doa itu makin menguduskan kita nggak? Ya, nah kalau Dimitru itu gambarkan lebih spesifik lagi. Jadi purification itu pertama ini kan 3 ya. Nah, versi Dimitru itu dia bilang iman. Ya, jadi gambar Allah yang mau dipulihkan itu iman dulu. Itu langkah awal untuk mencapai teosis, iman. Tapi iman itu mendatangkan takut akan Allah nggak? Fear of love. Jadi iman takut akan Allah nggak? Oke. Takut akan Allah mendatangkan pertobatan nggak? Nah, yang ketiga guys.
Nah, itu purification itu. Pertobatan terus mendatangkan dari pertobatan itu mungkin kamu misalnya contoh, kita contoh berbohong dengan dosa yang umum. Kamu takut akan Allah. Dosa, berbohong itu dosa, berdosa aku akan mati, jadi takut. Lalu kamu bertobat dari berbohong. Tapi kan nggak selesai. Kamu jalani kehidupan lagi, punya self control nggak? Mungkin punya pengendalian diri atau penguasaan diri nggak? Ya, karena ini kan terus berjalan ini, godaan gitu ya, egoisme itu datang, goda lagi. Nah, ada self control, kita tergoda lagi untuk melakukan dosa yang sama lagi ya. Self control. Tapi kamu ada self control, good. Maka kamu balik ke keberjagaan, netsis. Nah, ada netsis ya di sini. Jadi bisa mengendalikan diri, oke. Tapi lama-lama akhirnya jadi netsis, jadi kebiasaan. Nah, ini namanya kebajikan. Ya, jadi waktu kalian belajar Filokalia itu sebetulnya belajar tentang ini, tiga ini. Nah, tiga ini bisa didetailin lagi gitu, ya. Didetailin lagi ya, misalnya nanti menurut Dimitrus seperti ini, nanti menurut Maximus seperti ini. Kalau kamu baca John Cassian, beda lagi gitu ya. Jadi pada intinya mirip-mirip gitu. Intinya ya dibagi tiga. 1, 2, 3 ini ya. Nah, kamu lihat Nepsis. Nepsis itu akhirnya jadi satu apa ya? Satu kebajikan untuk menjaga intelek kita. Ya. Nah, lalu bukan hanya Nepsis saja. Kamu tahan menderita nggak? Long suffering. Misalnya akibat kamu jujur, ya, kamu jujur, kamu bisa aja mengalami penderitaan. Tapi ada kesabarannya nggak? Ada tahan menderita nggak? Ada ketekunan nggak di situ? Nah, itu namanya long suffering. Oke? Nah, long suffering itu lama-lama menghasilkan apa? Pengharapan kepada Allah. Orang menderita itu berarti makin berharap kepada Allah. Makin sulit, kita makin punya pengharapan. Nah, begitu. Pengharapan itu mendatangkan apa? Orang yang pengharapan itu, kata dia, setelah kita punya pengharapan, maka kita punya kerendahan hati, kelemah lembut, kerendahan hati, gentleness, ya, humility atau meekness. Nah, itu dia, kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu mendatangkan terakhir paling tinggi kasih. Jadi bagi dia, ya, purification ini itu punya dua tugas penting. Nah, kalau tadi dalam Nisa, dua tugas pentingnya apa? Kalau dalam Nisa, dua tugas pentingnya apa tadi? Dua tugas pentingnya apa kalau tadi dalam Nisa ini dia? Yang pertama adalah dua tugas penting itu melawan hawa nafsu, ya, itu mencapai apatheia namanya. Jadi kalau di sini purification ini ya, tiga ini itu pada akhirnya akan menghasilkan dua hal. Apa? Apatheia kembali. Apatheia itu berarti ya kembali ke natur aslinya, gambar aslinya. Gambar asli kita itu adalah apatheia. Kan tadi gambarnya kabur nih. Lama-lama dibersihin, dipulihkan. Oh, kelihatan gambarnya ternyata ada jerawat nih. Atau ada tai lalatnya gitu ya. Oh, ternyata ada tai lalatnya gitu. Nah, gambar kita sebetulnya aslinya apa? Ada apatheia nih. Paham? Nah, yang kedua apa? Gambar kita sifatnya apa? Apa? Gambar kita sifat aslinya apa? Sifat-sifat ilahinya apa? Keabadian. Gitu ya. Atau di sini kasih. Nah, ini dia. Jadi kalau kamu mencapai purification, tandanya dua. Kamu mencapai apatheia dan kasih ini.
Ya, misalnya nih, kamu baca Alkitab, imannya dapat nggak? Baca kisah apa misalnya? Contoh, kisah tentang Daud, tentang Batseba kemarin kalian dengar. Imannya apa yang kalian pelajari? Iya kan? Harus ada. Lalu takut akan Allahnya ada nggak? Dari cerita itu. Menghasilkan pertobatan apa? Nah, lalu pengendalian diri apa? Mau berjaga-jaga apa? Sabar apa? Berharap apa? Kerendahan hatinya apa mesti? Dan apa kasihnya? Nah, itu dia. Detail ya. Jadi yang namanya kamu belajar apapun nih, itu menambah imanmu nggak? Menambah takut akan Allah nggak? Menambah pertobatanmu nggak? Menambah self control nggak? Menambah ngerti nggak? Lengkap nggak? Pengharapan nggak? Rendah hati nggak? Kasih nggak? Gitu. Ya. Nah, coba baca Petrus. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Oke. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Coba satu orang baca yang keras. Ya. Udah ketemu baca Olivia gitu. Dan sekarang aku minta kepada ibu bukan seolah-olah menginginkan perintah baru, bukan itu. 2 Petrus 1 ayat 5. Ya. Kamu harus dengan sungguh-sungguh Imanmu. Terus kebajikan imanmu ditambah kebajikan. dan kepada kebajikan Pengetahuan. Terus apa lagi? dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Terus Pada penguasaan diri kita ketekunan, kesalehan. Baru terakhir nah, ini menurut Petrus. Petrus bilang iman oke, tapi harus ditambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ini kesabaran ya, ketekunan, kesalehan dan kasih. Oke. Nah, ini yang diajari oleh Petrus, ya. Coba, misalnya kita lihat yang diajari oleh Maximus misalnya. Ada yang masih ingat nggak? Misalnya nih, coba baca ini. Pada awalnya, yang nomor 2. Nah, ini. Pada awalnya apa? Iman kepada Allah. Terus? Kasih. Yang di dalamnya kita proses. Pertama apa? Takut akan Allah. Terus menghasilkan apa? Pengendalian. Jadi iman dulu. Iman mendatangkan apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah mendatangkan apa? Pengendalian diri. Pengendalian diri mendatangkan apa? Dan kesabaran. Kesabaran mendatangkan apa? Pengharapan mendatangkan apa? Dispassion tadi. Dispassion terus mendatangkan apa? Jadi kita belum bisa mengasihi kalau kita belum mengatasi hawa nafsu. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi kalau kita masih belum mengatasi dispassion? Nah, ini kalau menurut Maximus. Ya. Jadi kalau kamu berdoa nih,
Menambah iman apa? Lalu mendatangkan takut akan Allah nggak? Lalu mengendalikan diri nggak? Dalam hal apa kamu mengendalikan diri? Ya tergantung apa yang kamu doakan, apa yang kamu baca. Apa kesabarannya? Tahan penderitaannya dalam hal apa? Lalu pengharapan apa? Dan dispassion apa yang dihasilkan? Kasih. Nah, gitu. Ya. Misalnya saya ajak kalian coba, misalnya baca cerita tentang kisah, ya. Kemarin kita pelajari memperingati kisah apa? Saint apa? Salah satunya. Misalnya kita baca Saint nih, kisah Sofia dengan 3 anak gadisnya. Ya. Ini ada Sofia. Oke, 3 anak gadisnya bernama bernama Iman, Pengharapan, dan Kasih. Nah, itu nama anaknya. Oke, nah kamu baca itu nanti, coba kamu cari apa iman yang bertambah di situ. Iman apa yang kamu dapat di situ. Ya. Lalu takut akan Allah apa yang ada di situ? Pengendalian diri apa yang kamu dapat di situ? Ketekunan atau kesabaran apa yang kamu dapat di situ? Pengharapan apa? Sampai dispassion dan kasih apa? Nah, itu. Nanti kamu baca ini. Ini cerita yang ada yang udah tahu nggak ceritanya? Hah? Kisah Sofia dengan 3 anaknya. Hah? Kalian udah dibagi nggak pernah dibaca soalnya? Ya. Udah dibagi dulu, kalian rajin bacanya. Ya rajin karena cuma rajin karena disuruh aja gitu. Ya kalian cuma hanya satu tahap di sini. Meski doang. Gak ada kewajiban nih. Maka kalau gak ada tugas lagi ya nggak rajin lagi gitu. Coba ini. Martir, Kudus, Sofia, dan 3 putrinya bernama Iman, Harapan, dan Cinta. Nah ini ikonnya. Ya. Ini panjang sih ceritanya. Jadi ketiga anak dan ibunya itu dibawa oleh seorang kaisar yang kejam bernama Hadrianus. Awalnya ditawarin berbagai macam posisi, kenikmatan, kekayaan gitu ya. Kalau kamu mau menyembah Dewi Artemis, Dewi Agungnya orang Romawi. Ya. Tetapi ibunya yang dari sejak kecil ngajarin anak-anaknya tentang iman, tentang harapan, tentang kasih, ya. Nah, anak-anaknya itu punya iman yang teguh. Akhirnya mereka tidak mau terbujuk rayu Kaisar Hadrian itu. Ya, walaupun mau diangkat jadi anak, jadi permaisuri, jadi putri raja, putri kaisar, tapi mereka tetap menolak. Ya, mereka rela disiksa, diceburkan ke dalam kuali panas, dicambuk, ya, dipukul, tetapi mereka tidak mati-mati. Bahkan diceburkan ke dalam kuali panas mereka nggak terbakar gitu. Ya sampai akhirnya algojonya tuh sampai capek, udah akhirnya dipenggal. Nah, baru mereka mati martir. Nah, ketiga putrinya itu seperti itu. Tiga-tiganya mati sebagai martir. Nah, ibunya tentu sebagai ibu sedih banget kan. Tapi dia bersukacita karena ketiga putrinya itu tidak menyangkal Kristus. Ya, akhirnya dimakamkan dan 3 hari kemudian ibunya juga mati di depan kuburan anak-anaknya. Nah, kamu baca kisah ini. Ya. Kalau kamu nggak pernah nambah imanmu seperti itu, ya maka kamu akan gampang jatuh ke dalam
hal-hal dosa. Karena iman itu Petrus bilang harus kamu tambah dengan pengetahuan. Baru mendatangkan penguasaan diri. Nah, dari situ baru datang kesabaran. Baru ada kesalehan. Nah, dari situ kamu baru bisa mengasihi. Nah, kesalehan itu maksudnya dispassion. Baru kamu bisa mengasihi. Tapi berangkatnya dari iman yang ditambah dengan pengetahuan. Ya, nah isi imanmu dengan hal-hal cerita-cerita seperti itu. Ya, jangan kamu lihat TikTok berjam-jam tuh bisa. Disuruh baca buku, baca sains kayak gitu, kamu malas. Ya udah, imanmu kosong. Apa yang mau diisi? Ya. Nah, kalau kamu baca cerita seperti ini, iman apa yang kamu akan dapat? Misalnya, oh iya, iman misalnya kamu pelajari apa di sini? Bahwa seberat apapun misalnya, godaan, tantangan, saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup. Nah, itu iman. Ya kan cerita Sofia dan 3 anaknya kan gitu. Rela mati walaupun harus disiksa. Ya, misalnya kamu lihat siksaannya itu nggak main-main. Dipotong payudaranya. Kakinya dicambuk. Ada yang apa ya? Di sini dikasih air mendidih dan minyak. Terus kalau Santa ini iman ya. Kalau pengharapan dia disiksanya dengan cara yang lebih kejam lagi. Dan umur mereka itu masih muda-muda loh. Iman itu umurnya 12 tahun, ya adiknya umur 10 tahun, terus Kasih itu umur 9 tahun. Jadi masih muda. Ya. Nah, mereka disiksa dengan apa ya? Dengan sangat kejam. Nah, ini diisi dengan ter dan minyak dipanaskan di atas api, orang suci itu dilemparkan ke dalamnya. Ketika kuali telah mendidih, para pelayan kaisar bersiap-siap untuk melemparkan orang kudus itu ke dalamnya. Kuali itu tiba-tiba meleleh seperti lilin. Kualinya meleleh, bukan orangnya. Ya, gitu. Ya orangnya nggak apa-apa. Nah ini ajaibnya. Oke, lalu anak yang paling bungsu namanya Kasih. Oke, atau Agape. Nah, dia nggak mau menyembah Dewi Artemis. Tapi konsekuensinya dia akan disiksa. Apa yang dia disiksa seperti apa ini ya? Dipukuli dengan tongkat. Dia ditaruh di atas roda. Rodanya mungkin diguling-guling gitu. Ya, lalu dipukulin. Oke. Nah, terus tubuhnya ditarik dari soketnya. Dia dipukulin sampai warnanya menjadi merah, ya artinya ya berdarah semua begitu. Darahnya menyirami bumi seperti hujan. Tapi tetap tidak mau menyembah Dewi Artemis. Oke, nah si penganiaya jadi marah ini, ya. Lalu dilemparlah Agape itu ke dalam perapian. Oke, nah dia masuk ke dalam perapian tetapi tidak terbakar. Malah dia bisa bernyanyi memuji Tuhan. Api yang menyembur dari perapian menghanguskan orang-orang yang berdiri di dekatnya, malah mati orang-orang di sekitarnya. Membakar beberapa orang menjadi abu dan menghanguskan yang lain. Ya kan, Kaisar sendiri terbakar gitu. Dan dia melarikan diri jauh dari perapian gitu. Nah ini terjadi mujizat gitu. Tapi pada akhirnya ya dipenggal. Ya dipenggal, lalu ibunya memakamkan mereka. Dalam kesedihannya ibunya juga mati juga. Nah, dari cerita ini kamu dapat apa?
Imanmu apa yang bertambah di situ? Imanmu apa yang bertambah di situ? Misalnya apa? Kan kamu baca, kamu harus mendapatkan yang namanya proses berikutnya apa? Purification. Ya kan? Nah, purification-nya itu coba yang lengkap ini. Ada iman, ada ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 item itu harus ada dalam diri. Iman apa yang kamu dapat dari cerita ini? Misalnya apa? Bukan iman. Keteguhan iman, kesetiaan kepada Kristus sampai mati, misalnya ya kan? Ini contoh aja yang sederhana. Lalu dari situ takut akan Allah apa yang kamu dapat? Takut akan Allah apa yang kamu dapat? Imannya setia nih sampai mati, seperti Saint Sophia nih dan anak-anaknya, gak mau menyangkal Kristus, ya kan? Taat sampai mati. Nah, itu iman. Nah, dari situ mendatangkan takut akan Allah. Apa yang kamu dapat? Hah? Takut akan Allah apa yang kamu dapat? Misalnya nih, ya, kamu takut menyangkal Kristus, ya kan? Memilih Kristus daripada harta duniawi. Nah, itu takut akan Allahnya di sini. Dan takut menyangkal, takut tidak setia. Dari situ timbullah yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan apa yang kamu alami? Oh, dulu saya lebih memilih hawa nafsu. Saya lebih memilih uang. Saya lebih memilih apa gitu. Pertobatan apa yang kamu alami? Saya lebih memilih harta duniawi daripada Tuhan. Saya mau bertobat. Tadi penguasaan diri apa yang kamu peroleh di sini? Menguasai diri apa? Misalnya nih, mulai sekarang saya menguasai diri dalam hal apa? Oke, nah dari situ keberjagaan apa? Dari situ kesabaran apa yang akan kamu tanggung? Misalnya kalau cerita Saint Sophia ini, kalau Saint Sophia itu self controlnya apa dia? Pertobatannya apa? Pertobatannya dia apa dia di sini? Pertobatan Saint Sophia dan 3 anaknya. Nah, itu. Lalu self controlnya apa? Tidak tergoyahkan, tidak tergoda oleh tawaran dari si Kaisar. Itu self control dia. Berjaga-jaganya sampai mati, ya, tidak tergoda sedikit pun. Long sufferingnya jelas. Long sufferingnya dia sabar menderita sampai mati, ya, disiksa, di apa, dicambuk, bahkan di apa, payudaranya itu dipotong, kejam ya. Nah, itu long suffering. Tapi ada pengharapan nggak? Pengharapan mereka apa? Kristus yang akan memberikan mereka kehidupan kekal. Nah, ada pengharapannya. Nah, dari situlah timbul kebergantungan pada Allah, pasrah, kerendahan hati. Nah, di situ timbulnya akhirnya kasih. Kasihnya apa yang dialami oleh Saint Sophia? Kasihnya apa? Kasih yang terbesar itu apa? Nah, kasih yang terbesar apa kalau kitab suci? Kasih Allah. Iya, mengorbankan yang terbesar. Ya, mengorbankan harta, ya itu belum seberapa dibanding mengorbankan nyawa. Nah, ini berarti kalau kita baca cerita ini, purification-nya dapat. Ininya dapat ini semua. Imannya dapat, takut akan Allahnya dapat, pertobatannya dapat. Ya, atau
Kalau versi Maximus, imannya dapat, takut akan Allah dapat, mengenal dirinya ada, kesabarannya ada, dispassionnya ada. Ya, dispassion dia Pak, dia udah nggak mentingin tuh harta dunia. Ya, kasih yang terakhir, pengorbanan dirinya. Nah, itu maksudnya ketika kamu menjalani ini, ya, kamu belajar apapun di sini, ya, kamu belajar teologi, kamu belajar Kristus, belajar melayani, dan semuanya ini yang sejalan gitu. Dan makin lama makin sulit gitu. Saint Sophia tuh bertahan sampai punya pengharapan, dia harus mengalami apa? Long suffering. Berarti long suffering di sini apa? Disiksa. Kalau dia nggak disiksa, dia nggak ada pengharapan. Kalau dia nggak disiksa, ya dia nggak ada pengharapan. Bagaimana dia disiksa? Kalau dia nggak ada takut akan Allah. Kalau dia nggak punya iman. Ya, imannya begitu teguh. Dia percaya Kristus adalah mempelai laki-laki. Anak-anaknya sudah dipertunangkan katanya dengan Kristus. Jadi imannya itu. Ya. Tapi kalau iman punya nggak takut akan Allah percuma. Kalau nggak ada takut akan Allah ya nggak ada pertobatan. Digertak aja udah takut, ya udah nggak ada pertobatan. Akhirnya terima tawaran dari raja itu, ya kan? Kalau udah terima tawaran kaisar itu, ya udah nggak ada self control lagi, hidup mewah. Oke, nggak ada kepercayaan lagi, nggak ada kesabaran lagi, nggak ada pengharapan lagi, selesai. Tapi untuk sampai tahap yang namanya kasih, ini butuh apa ini? Pengorbanan banyak kan? Makin sulit kan? Makin sulit. Iman, oke. Tapi mendatangkan takut akan Allah ini lebih sulit lagi. Tapi ada pertobatan nggak gampang. Ada self control nggak? Lebih sulit lagi. Nexus lebih sulit lagi. Long suffering lebih sulit lagi. Jadi makin lama tuh makin jalan yang sulit. Ya. Nah ini seperti ini. Tapi jalan yang sulit itu akhirnya mencapai yang namanya iluminasi. Nah, iluminasi itu banyak tahapnya lagi. Ya, iluminasi itu artinya pencerahan. Begitu kamu sudah punya kasih, kamu baru bisa masuk yang namanya iluminasi. Iluminasi itu berarti kamu sudah punya karunia-karunia dari roh atau buah roh itu. Begitu udah tahap iluminasi, di sini dispassionnya udah jalan, kasih itu kebajikan paling tinggi. Kebajikan itu kan seperti buah roh. Kasih, damai sejahtera, ketekunan, pengendalian diri, kemurahan hati, itu semua kamu sudah punya. Nah, itu berarti tahap iluminasi. Tapi nggak hanya itu, kamu masuk tahap kontemplasi. Kamu bisa membedakan antara the truth logo di dalam segala hal. Ya, kamu sudah punya spiritual understanding of scripture. Jadi orang dulu mereka nggak buru-buru diajarin Alkitab sebelum kamu bisa mengasihi, ya, sebelum kamu bisa berdoa. Nah, baru belajar Alkitab. Oke, baru kamu di sini punya doa. Nah, di sini baru kamu punya sampai tertingginya apa? Hesychasm, stillness. Nah, ini mental rest atau stillness. Nah, ini adanya orang-orang yang iluminasi itu contoh-contohnya adalah seperti kayak Saint Sophia itu kalau kita baca, dia begitu tenang. Ya. Walaupun nyawa terancam nih, tapi dia begitu tenang, damai. Nah, itu stillness. Karena apa? Dia udah sampai tahap ini. Iluminasi. Dia nggak panik, dia nggak takut, dia enggak apa ya? Enggak kayak orang diteror gitu. Karena dia udah mencapai yang stillness. Ya, ini orang-orang seperti misalnya kamu lihat bukan hanya kisah-kisah saint ya, misalnya para rasul itu juga seperti Paulus, Petrus. Mereka matinya gimana? Dibunuh, dirajam.
dipenggal. Paulus itu dipenggal. Petrus itu disalib terbalik. Nah, ini adalah orang-orang yang nggak takut lagi. Kenapa? Bukan nggak masuk akal ya, bukan bodoh ya mereka. Karena mereka udah mencapai level stillness. Kalau kita lihatnya kayaknya nggak masuk akal nih orang. Tapi itu pengalaman spiritual dia udah tinggi, udah sampai iluminasi. Ya, ini para rasul. John Chrysostom, kalau kamu baca kisah hidupnya juga seperti itu. Dia dibuang, disiksa, di pengasingan, tapi dia santai aja, stillness. Dia punya mental rest. Dia sudah mencapai namanya dispassion, dia sudah mencapai namanya kasih dan sebagainya. Ya, dia sudah punya buah-buah roh. Jadi dia nggak takut lagi menghadapi yang namanya ancaman. Nah, karena ada stillness. Ini penting di iluminasi. Ya, nah dari sini kamu akan melihat, kamu akan bisa berkata seperti Paulus, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kamu belum mencapai stillness, kamu ngomong ayat itu percuma. Kamu hanya sampai level iman doang. Tapi kalau kamu udah sampai level iluminasi, baru kamu ngerti apa itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Atau kamu akan ngerti hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Atau kamu akan ngerti Kristus makin besar, aku makin kecil. Tapi kalau kita cuma hanya belajar di sini, ya udah level iman doang. Tapi menjalaninya kita nggak bisa. Ya. Gitu. Nah, kita harus bisa menjalaninya. Iman itu harus diubah jadi takut akan Allah, takut akan Allah diubah jadi pertobatan, diubah jadi self control, diubah jadi nafsi, sampai jadi kasih. Dari kasih itu kamu ubah lagi jadi iluminasi. Nah, baru iluminasi kamu ubah lagi menjadi perfection atau serupa dengan Kristus. Nah, ini jalan yang semakin lama. Terakhir ini deification ini. Ya, jadi orang-orang yang nggak mencapai iluminasi ini contoh-contohnya para diakowan gitu ya, yang sudah meninggalkan kehidupan duniawi. Kemarin itu ada seorang tiktokers, dia sudah punya ribuan pengikut, ya, dia ngerti, dia belajar, akhirnya dia mendedikasi hidupnya untuk Kristus, dia jadi biarawati. Nah, bagi saya ini adalah satu, mungkin dia sudah mengalami tahap-tahap seperti ini. Kalau enggak ya pasti dia akan balik lagi. Jadi ini nggak bisa instan. Jadi kayak tangga iman tangga 1. Lu kalau masih di level iman ya berarti kita cuma belajar tok. Ya. Tapi kalau kamu cuma belajar, nggak timbul takut akan Allah, ya kamu cuma di level takut doang mainnya. Di sini level iman ini ya orang Farisi juga punya iman, iblis saja punya iman. Ya kan? Iblis itu punya iman nggak? Punya. Dia tahu tentang Yesus. Dia tahu tentang Allah. Punya iman. Tapi Yakobus bilang apa? Dia nggak punya takut akan Allah. Nah, kalau kita punya iman, tapi kalau punya takut akan Allah, Maximus bilang itu iman kita tuh levelnya level iblis. Oke? Iman ini ya kita belajar iman. Kamu belajar di sini di kelas itu punya iman. Tapi harus masuk takut akan Allah. Takut akan Allah nggak cukup, kamu harus ubah jadi pertobatan. Pertobatan nggak cukup, kamu harus ubah jadi self control. Self control nggak cukup, kamu harus ubah jadi nafsis. Nafsis nggak cukup, long sufferingnya ada. Nah, sama tadi seperti cerita Saint Sophia itu. Kalau dia cuma punya iman nih, percaya kepada Kristus akan melindungi aku, ya kan? Begitu di hadapan kaisar, dia nggak takut akan Allah, dia nyangkal Kristus, selesai. Nah, tapi dia takut akan Allah, dia tetap bertahan pada imannya, dia tetap tidak terbujuk kayu, akhirnya mengalami penderitaan. Tetap bertahan,
timbul harapan. Tapi kalau dia nggak sanggup long suffering, menyangkal, ada pengharapan nggak? Nggak ada. Tapi dia tidak menyangkal. Sampai mati ada pengharapan. Di situ dia punya kasih. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak di sini? Ya, hari ini kita simple, kita belajar satu hal apa? Kejatuhan manusia itu, karena manusia itu lagi nggak ngejar ini. Manusia itu ngejarnya yang atas ini. Nggak ngejarnya di bawah ini lagi. Ya. Nah, kita di sini harus kejar yang di bawah, yang itu. Oke, jadi apa yang kalian pelajari kalau diringkas? Apa yang kalian pelajari di sini? Yang takut akan Allah, Hmm. kita bisa tahan menderita dan memiliki instruksi yang sudah Nah, ya itu semua Pak, itu jalan purification. Jalan purification itu adalah jalan kita memulihkan gambar lagi. Ya. Kayak kamu punya gambar atau kamu kayak punya satu benda yang kotor, kamu cuci. Nah, sama diri kita itu, gambar kita itu kotor, kita perlu cuci dengan jalan penyucian tadi. Nah, jalan penyucian itu ada berapa tangga? Jalan penyucian ada berapa tangga? 9. Iman sampai kasih. Atau singkat aja, iman, pengharapan, kasih. Nah, itu yang simpel dari Paulus. Ya kan? Paulus itu ngomong iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang paling tinggi dia bilang. Kalau Petrus bilang enggak, iman ini terakhir kasih. Nah, Maximus dia ngajarin lebih detail lagi. Iman, takut akan Allah, lalu pengendalian diri, kesabaran. Dari kesabaran timbul apa? Pengharapan. Pengharapan timbul kasih. Nah, itu namanya jalan kita sebut sebagai apa? Purifikasi. Setelah purifikasi ada lagi apa namanya? Iluminasi. Setelah iluminasi ada lagi yang namanya teosis atau deifikasi. Nah, baru kita benar-benar bersatu, union ini dengan Allah. Oke, union with God. Ya. Nah, tugas kalian hari ini coba baca lagi. Untuk minggu depan, kamu baca tentang ini, hidup manusia, misteri kejahatan, kehendak bebas, dan misteri kejahatan. Kamu baca, kamu bikin paragrafnya lagi. Seperti ini. Berarti udah berapa? Tambah hari ini ada 1, minggu depan 1, jadi 2 ya. Berarti total ada 8 ya. 9 ya. Ya udah 8 kan. Ini Sofia ini matematikanya nggak lulus kali. Oke, ada pertanyaan? Nah, kamu kumpulin 9 paragraf itu untuk minggu depan. Sorry, gara-gara kamu. 8 paragraf. 9 aja deh. Ya. Tentang batas-batas kejahatan. Mau? Yang 8 aja. Nah, ini orang berdosa ini begini. Iya, 8 ya. Ya. Oke, sorry hari ini